terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di One on One. Nih biasanya Jakarta nih Bu Eli ya, jadi salah satu tujuan nih ya untuk menghabiskan libur Natal dan juga Tahun Baru karena banyak sekali kegiatan yang akan digelar. Tapi sebelum sampai di sana, apa sih persiapan dari Pemprov Jakarta begitu ya menghadapi libur Natal dan pergantian tahun ini? Iya, jadi memang seru sekali. Kami mencoba memilah gitu. Kalau pada saat Lebaran itu Jakarta ditinggalkan penghuninya, tapi pada saat Natal dan Tahun Baru, terutama pergantian malam Tahun Baru, itu Jakarta kedatangan tamu. Nah, karena kami tuan rumah, tentu kami harus memuliakan gitu ya tamu-tamu kita. Di antaranya apa? Kami melakukan persiapan. Bahkan kemudian ada yang namanya Rapim Paripurna yang benar-benar dipimpin oleh Pak Gub dan Pak Wagub sendiri. Soal fokus soal Natal dan Tahun Baru? Iya, betul. Untuk kesiapan Natal dan Tahun Baru. Karena ada rangkaiannya. Memang benar ada yang namanya Panitia Natal. Yang kawan-kawan juga akan tahu Christmas Carol nanti sepanjang jalan-jalan Sudirman Tamrin, Bundaran HI itu akan dilakukan, bahkan kemudian jumlahnya akan diperbesar. Tapi lain daripada itu yang ingin saya sampaikan di sini, kita pun menggandeng dengan pihak-pihak satuan pengamanan, misalnya Polda. Gitu kan, kemudian kawan-kawan kami dari Satpol PP. Nah, tidak kalah pentingnya bagaimana pengaturan lalu lintasnya supaya tetap nyaman. Jangan sampai nggak mau keluar nih, udah macet duluan. Gitu. Itu yang benar-benar kita persiapkan supaya masyarakat yang datang bisa menikmati aman dan nyaman. Itu yang benar-benar menjadi konsen kita. Dan tidak kalah pentingnya karena situasi bulannya adalah Desember gitu, itu kan memang ya, nah itu pun perlu komunikasi aktif kami dengan BMKG, kemudian menyiapkan kawan-kawan BPBD untuk mitigasinya. Jadi kalau nanti keriaannya seperti apa, di sini bisa saya sampaikan tahun ini kita berbeda. Akan menyelenggarakan sesuatu yang seru sekali. Itu dia, kita ingin tanya, bahkan timnya sudah tim khusus, ada Rapim khusus juga dibentuk. Apa yang membedakan Bu kegiatan-kegiatan di akhir tahun 2025 ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, jadi ini adalah tahun pertama kita, Pak Gubernur memberikan tantangan gitu ya pada kita, bagaimana kita kerjasama dengan PHRI diantaranya, APPBI, Asosiasi Pusat Perbelanjaan diantaranya, dan komunitas-komunitas lainnya. Jadi nanti tahun ini kita akan menyelenggarakan lomba gede-gedean diskon. Waduh, langsung nih happy banget nih kayak pemirsa kita ya. Nah, kita Pemprov memberikan intervensi apa? Insentif pajaknya. Gitu. Kenapa sih gitu kok sampai begitu ya Pemprov DKI Jakarta? Ini di semua pusat perbelanjaan. Betul, di pusat perbelanjaan dan perhotelan. Dengan catatan mereka harus ikut lomba kita ya. Kemudian insentif yang diberikan, kenapa sampai seperti itu? Ternyata sampai begitu banyak kita memberikan insentif pajak, masyarakat lebih trust kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan perputaran nilai ekonominya dan perputaran ekonominya lebih tinggi lagi, sehingga apa? Sehingga pertumbuhan ekonomi Jakarta bisa terjaga. Sehingga seperti itu. Ini bagi saya adalah seru sekali. Kita ingin memperluas, kalau bulan Agustus kita menyelenggarakan digitalisasi pasar dilombakan, itu kenapa? Ternyata literasi perbankan masyarakat kita naik 47%, begitu dilombakan. Nah, ini pun kita harapkan demikian. Kita jurinya pun juri-juri yang keren-keren, ada OJK, ada BI, kemudian ada asosiasi perhotelan yang bisa kita jaminkan gitu ya, independen dan tidak memihak. Oke, kalau bisa dikasih tahu nih Bu, yang menarik itu apa sih Bu yang kemudian kegiatan yang akan berlangsung di Jakarta soal festif Jakarta Festive Wonders 2025. Apa itu Bu? Ya, jadi itu adalah salah satu program unggulan yang untuk menutup tahun. Ini adalah proses kami memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap digitalisasi literasi. Pengalamannya dari bulan Agustus kemarin kita melakukan lomba untuk pasar tradisional. Ternyata efeknya literasi perbankan itu naik menjadi 47%. Efektif ya. Dan efektif sekali. Nah, ini akan diselenggarakan lombanya ini dari tanggal 13 Desember sampai 10 Januari. Siapa yang boleh mengikuti? Di antaranya adalah seluruh pusat perbelanjaan dan hotel yang ada di Jakarta. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena ada beberapa di luar Jakarta ikut daftar. Oh gitu. Ya, jadi khusus nih Jakarta khusus Jakarta gitu ya. Sementara ini khusus Jakarta dulu gitu. Yuk ikut bersama-sama, hadiahnya salah satunya Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif pajaknya.
Oke, insentif pajak diberikan. Tapi apa sih yang kemudian bisa diberikan Bu oleh jajaran perhotelan dan juga pusat perbelanjaan ini kepada masyarakat warga Jakarta gitu? Secara nyata gampangannya gede-gedean diskon. Waduh, ini keren banget nih ya. Jadi banting harga, ayo masyarakat Jakarta serbu. Betul, seperti itu. Biar apa? Biar geliat pertumbuhan ekonomi kita akan semakin meningkat. Kenapa sih masa rentang itu menurut database gitu ya, itu adalah puncak-puncak tertinggi kawan-kawan atau saudara-saudara kita belanja. Nah, kenapa harus lewat Januari? Barangkali ada saudara-saudara kita yang pulang kampung, itu tetap bisa mendapatkan. Namun demikian kawan-kawan semuanya, pemirsa, saya sampaikan, tentu kita senantiasa ikut berempati gitu ya pada saudara-saudara kita yang saat sekarang ini sedang ada bencana gitu. Nah, kita juga sampaikan nanti kepada mereka. Pemprov DKI Jakarta senantiasa membuka ruang-ruang untuk berdonasi. Itu yang bagi saya adalah perlu saya sampaikan di sini. Itu dia ya, termasuk juga kalau misalnya kemudian ada diskonnya di perhotelan dan juga pusat-pusat perbelanjaan nih yang biasanya kalau nggak ada diskonnya juga udah padat gitu ya Bu ya. Apalagi nanti akan ada diskon besar-besaran jelang akhir tahun. Faktor keamanan seperti apa Bu di DKI Jakarta ini kan juga yang penting untuk dijaga. Betul, nah itu saya sampaikan. Seluruh kegiatan tidak akan disebut sukses gitu ya kalau kemudian ada insiden-insiden. Nah ini yang memang benar-benar kita antisipasi. Sudah 2-3 kali kita rapat dengan teman-teman dinas teknis penyelenggara, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD. Kemudian kita juga menyelenggarakan kerjasama kita dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini kita sebut gitu ya, Forkopimda, yang memang akan benar-benar ikut terjun bersama-sama untuk pengamanannya. Nah ini pun bagi saya adalah perlu nanti kita berikan edukasi kepada masyarakat terhadap titik-titik panggung-panggung yang akan kita sebar. Jadi crowd-nya itu tidak hanya satu titik, semua wilayah juga nanti akan menyelenggarakan. Nah termasuk juga begini Bu, kalau kemudian melihat jelang akhir tahun begitu ya, karena kan biasanya kan ada acara puncak tuh ya, malam tahun baru gitu ya. Tapi tahun ini juga akan menggelar acara demikian nggak? Ya. Jadi memang itu selalu ada. Kita nanti menghitung mundur gitu kan. Itu yang paling seru kan seperti itu. Nanti ada beberapa titik. Teman-teman wali kota pun menyelenggarakan juga. Panggung-panggung seperti itu? Panggung-panggung seperti itu. Nah teman-teman wali kota menyelenggarakan sendiri di mana menjadi ikon-ikon wilayahnya mereka sendiri. Itu bagi kita adalah sangat penting untuk memecah crowd, untuk mendekati masyarakat supaya tidak perlu jauh-jauh. Gitu. Namun demikian seperti biasa kita juga menyelenggarakan misalnya di Bundaran HI, misalnya di Kota Tua, misalnya di Monas. Oh, jadi akan ada banyak panggung. Akan ada banyak panggung seperti itu. Nah, kalau panggung tentu tidak hanya panggung doang gitu ya. Ada artis-artis seperti itu yang tentu kalau kami mengharapkan kita juga akan menghitung itu. Kira-kira potensi atau perputaran uang pada saat itu tuh berapa? Hunian hotel kita ada berapa sih gitu. Itu yang bagi saya adalah sangat penting untuk membuat pijakan kira-kira strategi untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Nah, strategi udah kan kalau sama Bu Eli ini potensi sudah dihitung tuh semuanya. Jadi kalau potensi nilai ekonomi perputaran gitu ya, potensi akan terjadi di libur Nataru ini berapa besar di Jakarta, Bu? Pembandingnya kalau kawan-kawan tahu waktu Jakim bulan Juni kemarin itu dengan jumlah peserta 30.000 itu tingkat perputaran uangnya dihitung oleh BTN 287 miliar. Tingkat okupasi hotelnya penuh gitu kan. Nah, kalau kemudian kita bandingkan lagi gitu kan untuk malam tahun baru ini gitu. Apalagi dengan ada diskon tadi saya sampaikan, itu kita punya ekspektasi positif, Mbak. Nah, kita didampingi oleh BI, kemudian BPS untuk menghitung hal tersebut. Bahkan sampai kemudian ada yang tahu gitu Starling gitu, mamang-mamang Starling kan? Ya, Bu, kan itu kan banyak kan. Nah, itu pun kita hitung potensinya gitu. Kira-kira efeknya berapa sih untuk menimbulkan malam tahun baru itu terhadap sampai mereka. Sampai ke UMKM terkecil. Betul, ya? Sampai UMKM terkecil. Nah, nantinya di panggung-panggung itu pun kita juga memfasilitasi kawan-kawan UMKM yang ikut bazar gitu. Artinya harapannya potensi nilai ekonomi perputarannya pada libur Nataru kali ini akan lebih besar dibanding tahun kemarin? Sepertinya seperti itu, akan lebih besar dari tahun kemarin. Kenapa? Yaitu Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif. Pasti saya kok rasanya optimis ya. Tapi nanti kalau enggak, toh nanti bulan Januari kita nanti ketemu lagi. Nanti kita secara nyata kita bedah lagi. Kenapa gitu? Karena itu untuk pijakan kita semester 1, semester 2, kemudian triwulan 1, triwulan 2. Iya, karena gini Bu, kita juga jadi mempertanyakan gitu, kok gencar sekali gitu Pemprov DKI Jakarta bikin kegiatan-kegiatan gitu untuk memaksimalkan potensi nilai ekonomi yang ada. Memangnya seberapa besar begitu ya
persentase sumbangan Ya. potensi nilai ekonomi dari libur Nataru terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta? Ya, jadi yang namanya inflasi gitu, kita menyebutnya kan gini, inflasi yang terjaga dan terkendali. Kenapa? Karena inflasi itu kita bisa menyampaikan juga daya beli masyarakat. Jangan sampai kemudian daya beli masyarakat juga rendah gitu kan. Nah, saat sekarang ini kami Pemprov DKI Jakarta senantiasa menjaga sesuai target 2,5 plus minus 1. Gitu. Kemudian bagaimana tentang pertumbuhan ekonominya? Pertumbuhan ekonomi nanti kita hitung sampai Desember, gitu kan? Kalau kemudian target kita gitu ada di angka 5,4 gitu. Itu selama Pemprov DKI Jakarta masih menyelenggarakan event-event, selama di Pemprov DKI Jakarta masih ada kegiatan-kegiatan konser, kemudian masih ada pembangunan infrastruktur gitu. Rasa-rasanya kok kami optimis ya pertumbuhan ekonomi itu masih terjaga. Ya, termasuk juga kalau di akhir tahun, oke, kalau kemudian kegiatan untuk kita bisa melaksanakan berbagai event di DKI Jakarta difasilitasi gitu ya, Bu. Kalau akhir tahun biasanya, Bu, nih ya, nanti habis libur akhir tahun banyak tuh, Bu, yang pada migrasi ke Jakarta, Bu, untuk cari kerja. Nah, bagaimana juga nih kesiapan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menghadapi gelombang ini? Sesaat lagi kami hadir untuk Anda.